Baik, syukran, jazakumullah khairan pada Ustaz Nasrul. Pada Bapak Ibu sekalian, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, wabil khusus al-mukarramun al-asatidah wal ustadzat, para tokoh masyarakat, para sesepuh, dan juga tentunya jamaah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang sebagaimana sudah disampaikan oleh Ustaz Nasrul, menjalin mahabbatullah sepanjang tahun. Landasan pembahasan kita adalah di dalam Quran surah Al-Maidah di ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengkonfirmasi terkait dengan orang-orang Bani Israel dari Yahudi dan Nasrani. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka berkata, kami adalah putra-putranya Allah, kami adalah kekasih-kekasihnya Allah, artinya kami adalah orang yang mencintai Allah. Mahabbatullah. Jadi mahabbatullah itu cinta Allah. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu mengklaim mereka itu orang yang mencintai Allah. Qul falima yu'adzibukum bizunubikum. Allah mengkonfirmasi. Qul, katakanlah wahai Muhammad, falima yu'adzibukum bizunubikum. Kalau memang kalian itu adalah orang-orang yang mencintai Allah, maka kenapa
Ya Allah mengazab kalian atas dosa-dosa kalian. Bal antum basyarum mimman khalaq. Bahkan kalian adalah manusia biasa dari sebagian yang Allah ciptakan. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah mengampuni sesiapa saja yang Ia kehendaki dan mengazab kepada siapapun yang Allah kehendaki. Al-Maidah ayat 18. Jadi Bapak sekalian, derajat pengabdian kita kepada Allah itu adalah ketika kita itu mencintai Allah, derajat yang tinggi. Ada orang yang beribadah kepada Allah itu karena takut. Ada. Dia takut diazab sama Allah. Dia melaksanakan kewajiban-kewajiban pun adalah dikarenakan sekedar menggugurkan kewajiban yang kalau sekiranya dia tinggalkan kewajiban itu mendatangkan konsekuensi azab. Makanya dia daripada diazab, daripada dihukum di akhirat, maka dia sholat 5 waktu sehari semalam. Dia juga puasa di bulan Ramadan. Dia beribadah kepada Allah karena rasa takut. Pada langkah yang ekstrim, Pak, kalau ibadahnya hanya dengan rasa takut, maka akan melahirkan orang-orang khawarij. Orang-orang yang sukanya mengkafirkan orang lain. Kenapa? Karena mereka itu hitungannya adalah dosa, dosa, dan dosa. Sehingga dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan takut yang berlebihan tadi. Sehingga mereka ghulu, berlebihan. Menaikkan derajat dosa semuanya menjadi dosa besar. Dosa besar semuanya menyebabkan kekufuran sehingga dia mengkafirkan orang lain begitu mudah. Mereka adalah orang-orang yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lepas daripada busurnya, seperti anak panah lepas dari busur. Secepat itu dia keluar dari agama. Ada orang-orang yang dia beribadah itu hanya karena mengharap saja. Ada. Mereka terumbang-ambing dengan angan-angan dan harapan yang salah dan keliru. Kalau di dalam era Islam ada namanya murji'ah. Ada kelompok orang-orang yang mereka ibadahnya cuma mengharap. Ibadahnya cuma sekedar berharap saja, tidak takut. Mereka menyatakan bahwa iman itu tanpa ibadah pun sempurna. Makanya mereka mengatakan bahwa sholat 5 waktu sehari semalam dikerjakan atau tidak dikerjakan, maka itu tidak mempengaruhi imannya. Bahkan kalau kemudian dia beribadah pun itu hanya penyempurna, penghias saja. Kalau mereka tidak sholat pun imannya sempurna, dia pasti masuk surga, tidak ada hukuman dari Allah. Pada tingkatan mereka ini, Pak,
Mereka mengatakan beriman itu cukup dengan eling. Udah. Cuma ingat sama Allah udah. Tidak perlu sholat, tidak perlu puasa. Ini juga ekstrim, tidak boleh juga. Menyimpang akhirnya. Akhirnya mereka tidak sholat Pak. Mereka nggak puasa di bulan Ramadan. Bahkan tidak sedikit mereka bergelimang maksiat. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa sebagaimana amalan tidak berpengaruh kepada iman seseorang, begitu pula maksiat tidak berpengaruh kepada imannya. Jadi mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mencuri, imannya tetap sempurna, dia masuk surga, tidak ada konsekuensi di hukum Allah. Ini juga keliru. Makanya sebenarnya tatanan ibadah itu harus memiliki 3 pilar yang semuanya harus ada. Yang pertama mahabbah, cinta. Yang kedua adalah khauf, rasa takut. Yang ketiga adalah roja, harapan. 3-tiganya harus ada. Para ulama menjelaskan bahwa ketiganya itu kalau diibaratkan seperti seekor burung. Al-mahabbatu karra'si wal khaufu war roja'i kal janahain. Pada seekor burung, 3 pilar ini diibaratkan seperti seekor burung. Cinta itu adalah kepalanya. Sementara takut dan berharap sama Allah itu adalah 2 sayapnya. Ketika kita beribadah, menerapkan 3 hal ini seperti burung yang berterbangan dengan nikmat. Ini penelitian Pak di sebuah jurnal. Burung itu Pak bertengger karena apa? Apakah lelah atau sedang mencari makan? Penelitian membuktikan bahwa Allah berikan burung itu kemampuan yang tidak letih. Seletih-letihnya burung, dia hanya menggunakan teori aerodinamiknya, menggerakkan sedikit ujung-ujung sayapnya, sekalipun lelah dia masih bisa terbang. Bahkan sampai ada penelitian loh Pak, kenapa persebaran burung itu tertentu di wilayah, karena masing-masing sudah ada jatah batasannya, bukan karena nggak mampu terbang, tapi ada batasannya. Yang tentu kalau di dalam perspektif Islam itu adalah ada malaikat-malaikat yang menjaga. Nih kamu burung, jatah kamu wilayah sini. Nih burung kamu jatahnya sini. Secara hukum dasarnya burung-burung itu kalau dalam habitatnya masing-masing dia bisa bertahan hidup, dia bisa terbang untuk cari makan. Makanya ketika seekor burung itu terbang Pak, kelihatan nikmat sekali Pak. Dia menggunakan sayapnya untuk memacu dia terbang. Makanya kita bayangkan bahwa ibadah jika menerapkan 3 pilar ini, maka ibadahnya nggak akan letih dan lelah. Dan ibadah yang dikerjakan oleh kita bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ibadah yang kita kerjakan itu adalah merupakan lezat, kelezatan. Sebagaimana bapak dan ibu merasakan lezatnya makanan dan masakan. Ketika ada dihamparkan di depan kita hidangan makanan favorit kita tuh Pak. Itu Masya Allah khusyuk bener tuh makan tuh. Bapak yang suka pindang baung kepala lagi. Itu contohnya tuh Pak. Kalau udah seneng pindang baung kepala. Ini asik sendirian nih orang. Kenapa Pak? Itu kepala itu
Dari setiap ujungnya dagingnya itu dimakan, disedot-sedot tuh, Masya Allah, nikmat sekali. Itu namanya ladzah. Kelezatan, Pak. Tidak perlu dipaksa-paksa. Bapak yang sukanya misalnya kepiting, Masya Allah, makan kepiting itu berat, susah. Ngambil isinya aja tuh, Masya Allah, pengorbanan tuh. Bukainnya, belum kena ininya, kadang berdarah juga tuh. Tapi bagi orang yang menyukainya, Masya Allah, enak gitu. Dia sampai berjam-jam itu depan makanan tuh. Kenapa, Pak? Lezat. Ada orang bapak-bapak yang hobinya naik sepeda. Ada sepedaan, Pak. Sepedaan targetnya sehari 10 kilo misal. Itu ringan lah, target ringan. Muter-muter, ngayu sepeda. Satu, untuk kesehatan. Kedua, memang hobi dia. Kesenangan. Sementara ada bapak-bapak yang hobinya trail. Ada, Pak, di sini bapak yang sukanya ngetrail. Naik gunung pakai motor. Itu berat. Ya, bagi sebagian orang, wah itu berat. Bagi sebagian orang, ngapain capek-capek Sabtu Ahad sampai bekerja, udah mendingan di rumah sama anak istri. Enggak, bagi dia senangnya itu, refreshingnya adalah naik ke gunung-gunung bawa motor trail itu. Pulang-pulang ada cedera punggung, ada cedera kaki. Tapi itu tiap waktu terus saja dia. Tanpa ada tuh mengeluarkan tenaga, waktu, biaya. Kitanya yang gak suka itu mikir ngapain. Tapi bagi orang yang merasakan lezah, resiko yang tadi kita sebutkan ngapain tadi, bagi mereka adalah sebuah kenikmatan dan sesuatu yang menggembirakan. Makanya kalau kita bicara kesenangan, kelezatan, kecintaan, maka ibadah yang kita kerjakan tuh tidak akan pernah letih. Tidak pernah lelah, sekalian. Ibadah yang kita kerjakan dengan rasa cinta dan bersyukur karena merasakan nikmat dalam sebuah ibadah. Cinta kepada Allah. Makanya Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita kerjakan harus terjalin berdasarkan mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak melakukannya, maka dia tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Sementara ada pertanyaan yang ditujukan kepada para ulama, limadza la nakhsha? Kenapa kita kalau ibadah itu tidak khusyuk? Jawabannya apa, Pak? Kenapa banyak di antara kita ibadah tidak khusyuk? Maka jawabannya adalah min qaswatil qalb. Hati yang keras. Kenapa hatinya menjadi keras? Bisababi insighalid dunya wa mahabbatiha. Disebab dengan sibuknya kita dengan dunia dan mencintainya di atas cinta kepada Allah. Jadi kalau kita ibadah tidak merasakan ladzah, apa tandanya, Pak? Ibadah itu sudah merupakan lazah, kelezatan. Apa tandanya, Pak? Kita akan mengulang. Satu. Yang kedua tandanya, kalau luput kita akan sedih. Sementara keadaan kebanyakan di antara kita
Ramadan sudah menjelang akhir, yang ada sedih apa bahagia? Bahagia, karena bentar lagi Lebaran. Iya, kita bicara hari raya itu saatnya kita bahagia. Tapi banyak orang-orang saleh, Rasulullah dan para sahabatnya, ketika di akhir Ramadan, besoknya mau Syawal, bercucur air mata mereka. Nangis bapak-bapak, ibu sekalian, bercucur air mata mereka. Kenapa Pak? Karena Ramadan akan meninggalkan mereka. Karena banyak kebaikan-kebaikan Ramadan akan berakhir. Makanya mereka bercucur air mata. Merasa kehilangan. Banyak di antara umat Islam 30 malam sholat tarawih. Tapi begitu malam takbiran, tidak pernah sholat tahajud dan witirnya. Tinggalkan di malam yang pertama. Lebaran yang pertama, karena siangnya banyak menerima tamu atau bertamu, kelelahan, malamnya pun tidak sholat tahajud. Itu Pak, kalau ditanya menang atas apa tuh? Menang atas apa itu? Kita merayakan kemenangan atas apa? Sementara di malam takbiran sudah kalah kita dengan hawa nafsu kita. Padahal 30 malam kita sholat tarawih, kalah dalam satu malam setelahnya aja sudah hilang tuh tradisinya. Na'udzubillah. Kiranya hal itu dikarenakan kita tidak merasakan kelezatan itu. Kalau orang yang merasakan kelezatan ketika luput, nyesel. Sedih. Sebagaimana nih pengajian Pak, kalau Bapak merasakan kelezatan, luput sekali saja pengajian, itu rasanya tuh sedih. Kok saya nggak hadir? Kayak gitu contohnya. Karena rasa cinta itu Pak punya tanda. Cinta itu punya tanda. Dikatakan wal mahabbatu syajaratun thayyibah. Cinta itu ibaratnya seperti pohon yang baik. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya menghujam ke bumi, sementara dahan rantingnya menjulang ke langit. Wa alamatuha tuzhiru fil qalbi wal jawarih. Maka tanda orang-orang yang punya mahabbatullah itu nampak jelas pada hati bahkan anggota badannya. Fatadullul alamati 'alal mahabbah kadalalati thamari 'alal asjar. Betapa terangnya bukti cinta seseorang kepada Allah, sebagaimana terangnya bukti banyaknya buah-buahan pada pohon yang baik. Karena pohon yang baik bisa dilihat akarnya yang mendalam ke bumi, sementara dahannya kuat, menjulang ke langit, daunnya hijau, dan buah-buahan yang manis kalau berbuah. Makanya Masya Allah. Maka mahabbatullah, orang yang beribadah karena cinta kepada Allah juga jelas dan terang. Makanya ketika dia luput dari yang namanya ibadah, dia bersedih. Sementara kita sedihnya kalau apa Pak? Luput dari apa? Coba banyak manusia itu begini. Ketika dia bekerja,
ada sebuah tawaran proyek atau ada tawaran yang namanya orderan lah ya. Nilainya fantastis. Misalnya nggak usah tinggi-tinggi lah, kalau 1 kuadriliun agak susah nyarinya. Apa Pak? Misalnya orderan nilainya 100 juta lah kalau kita. Sangat besar. Ketika kemudian kita harapkan luput, gak jadi gitu gimana Pak? Nyesel, sedih gitu ya. Bagi hamba-hamba dunia, luput dari harta duniawi, sedih dia. Dan itu mengenai kita semua Pak. Na'udzubillah. Ada seseorang ustadz. Ini ustadz. Dia baru beli motor, kemudian parkir di masjid. Parkirin motor di masjid. Itu baru wudhu 5 menit, hilang tuh motor. Yang naasnya BPKB di jok motor, STNK di jok motor, dompetnya ditaruh di dalam jok motor. Allah Akbar, qadarullah. Sedih nggak Pak? Sedih lah. Kita lihat itu ustadznya diem, sedih, bercucur air mata. Wajar manusia Pak, wajar manusia. Cuman kan kalau orang berilmu nggak sampai berlarut-larut. Tapi ada orang yang cinta dunia itu sampai berlarut-larut, nangis, sedih, nangis urusan dunia. Coba bisa enggak kita kalau malam enggak sholat tahajud kita nangis? Gimana Pak? Bisa enggak kita kalau kemudian subuh biasa kita bersedekah kalau subuh, lalu kemudian subuh ini enggak bawa uang sehingga kita luput untuk bersedekah? Sedih enggak? Kalau kita merasakan kelezatan itu sedih. Jadi orang-orang beriman itu sedihnya bukan ketika luput dari dunia, tapi sedihnya ketika luput dari kebaikan-kebaikan Bapak Ibu sekalian. Kesedihan mereka itu ketika ada amalan-amalan yang ingin dia lakukan, dia tidak mampu mengerjakannya. Jadi kalau kita bicara cinta kepada Allah sampai pada kelezatan yang seperti itu. Sehingga ketika kita melakukan ibadah-ibadah yang kita kerjakan, kita tidak menjadikannya hanya pada momen-momen Ramadan saja. Baik, kita akan ungkapkan dulu al-alamat al-kathirah min mahabbatillah. Tanda-tanda kita itu mencintai Allah. Yang pertama adalah hubbu liqa'illahi ta'ala. Mencintai perjumpaan dengan Allah. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kiranya seneng gak kalau ketemu Allah? Pasti jawabannya seneng. Saya kasih ayat ya Pak. Al-Ankabut ayat 5. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'atin wa huwas samiul alim. Tadi Bapak sudah jawab senang semua. Man kana yarju liqa Allah, barang siapa yang senang berharap berjumpa dengan Allah, fa inna ajalallahi la'at, maka sesungguhnya ajal dari Allah pasti datang. Ajal itu kematian. Jadi orang yang senang berjumpa dengan Allah Pak, jalan paling singkat adalah mati.
Gimana Pak? Katanya cinta sama Allah. Datang malaikat. Pak, mau besok subuh apa tahun depan subuh? Milih yang mana Pak? Tahun depan yang subuh. Itu bukan Bapak aja, saya juga Pak. Tapi ayat ini bukan main-main memang. Orang yang dia rindu sama Allah, jalan satu-satunya kalau pengen cepat ketemu Allah, ya kematian. Orang yang cinta sama Allah nggak takut mati. Itu loh orang-orang soleh kita zaman dulu, para pahlawan-pahlawan bangsa yang mereka mengusir penjajah itu. Loh, kalau mereka itu cinta dunia, Pak, nggak mungkin mereka berkorban nyawa, nggak mungkin. Karena mereka cinta sama Allah. Karena apa? Bagi orang-orang yang mereka itu mengharapkan perjumpaan Allah, berjumpaan dengan Allah, sementara berjumpa dengan Allah itu ya cuman nanti di akhirat. Saat semua orang-orang yang dikategorikan sebagai ahlul jannah, penghuni surga, Pak. Setelah seluruh penghuni surga itu merasakan nikmat surgawi yang masih sifatnya nafsu. Surga itu kan sebenarnya pada tingkatannya adalah juga berdasarkan kehendak nafsu. Maka di surga itu ada rumah yang bagus. Ada juga apa Pak? Pohon, buah-buahan, sungai, makanan yang lezat, kendaraan, termasuk juga para bidadari. Bagi penghuni surga Pak, itu nanti istrinya 12. Jadi kalau di dunia 1, kalau nanti di akhirat istrinya 12. 10 bidadari surga ahlul akhirah, 1 istri di dunia, istrinya di dunia itu nanti jadi istri yang nomor 1 di surga, terus ada slot 1 lagi itu Pak. Satu lagi adalah wanita dunia, 1 lagi. Karena nanti ada kategori wanita-wanita ahli surga, suaminya ahli neraka itu ada. Nah maka dia sendirian dinikahkan kepada para penghuni surga. Nanti ditawarin. Ibu jangan merasa ini Pak, itu di saat di surga ibu udah gak punya rasa cemburu, gak ada. Kenikmatan ibu nanti di surga itu adalah apa? Kecantikannya. Ibu nanti di surga itu bercermin saja, itu butuh 40 tahun Bu. Ya karena memang sifat dasarnya wanita senang bercermin Pak. Makanya Bapak itu jangan marah-marah kalau ibu tuh lama bercermin. Memang wanita begitu. Jangan kalau lagi pergi tin. Bu, sampai di mana nih, Bu? Sudah sampai di mana? Ini kok tinggal bentar lagi berangkat, padahal lagi di depan cermin. Gak nongol. Ibu, bercermin itu memang sudah sunatullah, kesenangannya wanita. Makanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kalau sudah masuk gilirannya nunggu suaminya, ibu harus paham, beliau itu bercermin dandan 4 jam. Jadi Bapak sekali lagi jangan salahkan ibu-ibu kalau sampai bercermin 4 jam. Itu memang Ibunda Aisyah saja bercermin dandan 4 jam, Mbak. Itu kenikmatan bagi wanita, Bapak nggak paham. Bapak tinggal pakai baju, sisiran, berangkat, kelar. Tapi kalau ibu-ibu beda. Nah, kenikmatan surgawi bagi ibu-ibu bukan banyaknya bidadara, nggak ada. Tapi kecantikan, Allah jadikan ibu wanita paling cantik, ratunya bidadari di surga suaminya. Makanya tadi bercermin, kata dalam hadis itu 40 tahun. Bercermin doang. Allah Akbar.
Jadi intinya apa? Kalau kita lihat penduduk surga itu mereka merasakan surga yang sifatnya nafsu. Lalu setelah semuanya merasakan nikmat surgawi dikumpulkan dalam sebuah perjamuan. Ini juga penting, Pak. Nyambung dengan Ramadan itu. Salah satu di antara hadis yang terkenal dalam hadis riwayat Imam Muslim itu apa? Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama farhatun hina yuftir. Kebahagiaan ketika berbuka. Kebahagiaan yang kedua adalah farhatun hina yalqa rabbahu. Bagi orang yang berpuasa dia dapat kebahagiaan yang kedua, yaitu adalah bahagia ketika berjumpa dengan Robnya. Kenapa, Pak? Karena banyak orang amalan-amalan yang dianggap baik itu ternyata banyak zong. Kedudukan surganya paling sedikit. Tapi kemudian dia punya ibadah puasa. Itulah yang kemudian menyelamatkannya dan menghantarkan dia pada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak, ibadah puasa adalah ibadah yang paling selamat dari riya. Kalau sholat ini gampang ria, Pak. Apalagi umroh dan haji, gampang ria kalau di Indonesia. Tapi kalau puasa, mau ria apa? Ada yang ria karena puasa, Pak. Foto, diposting di Instagram, lagi meringis, kelaparan, dan kehausan. Gak mungkin, makanya puasa itu bebas dari ria. Rianya paling ya waktu buka puasa itulah. Kalau ada orang ria karena puasa, malu sama anak SD kelas 1. Kenapa, Pak? Anak SD kelas 1 aja udah bisa puasa penuh kok, Pak. Jadi makanya ada di antara kita banyak yang membuat kita itu berjumpa dengan Allah itu karena pahala puasanya. Makanya betapa bahagianya. Kemudian di dalam perjamuan yang rata-rata banyak orang ahli puasa. Lalu kemudian Allah katakan, hal raditum, apa kalian puas? Maka tidak ada satupun di antara kita yang penghuni surga, amin Allahumma amin, kecuali akan berkata, fa kaifa la narda ya Rabbana. Bagaimana kami enggak puas wahai Rabbana? Engkau berikan balasan atas amal kami yang sedikit jauh daripada apa yang kami kerjakan. Malu malah. Lalu Allah berfirman, alla adullukum bi khairin min dzalik. Boleh enggak atau mau enggak saya kasih tahu kepada kalian yang lebih baik daripada itu? Itulah perjumpaan dengan Allah. Seluruh penghuni surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatannya jauh melebihi daripada seluruh kenikmatan di surga apapun. Indah dan nikmatnya memandang wajah Allah ini tergantung indah dan nikmatnya ketika kita ibadah, Pak. Makanya orang-orang soleh terdahulu kita, mereka itu memang menikmati namanya ibadah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tahajud, beliau bangun dari sepertiga malam yang kedua. Nabi itu sholat tahajudnya, Pak, sepertiga malam yang kedua jam 11. Jam 11 malam beliau sudah sholat tahajud. Berhenti 20 sampai 30 menit sebelum azan subuh. Yaitu pasnya di azan awal, azan pertama. Berapa jam? 5,5 jam beliau sholat tahajud. Makanya kaki beliau bengkak-bengkak. Kalau bicara dosa, beliau adalah manusia yang dijaga dari dosa. Kalaupun beliau berdosa, diampuni dari tetesan yang pertama sampai yang terakhir. Kedudukan surganya pasti di al-wasilah, puncaknya surga Firdaus. Di bawahnya arsy Allah. Kurang apa Nabi SAW? Tapi sholatnya, walaupun sudah dalam jaminan masuk surga seperti itu, sholatnya 5,5 jam sholat tahajud.
Yang satu rakaatnya surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, satu rakaat. Gimana Pak? Saya pernah ya sholat di belakang guru kami, dulu waktu masih kuliah di Jakarta. Guru kami menanyakan gimana kalau kita sholat tahajud sesuai sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada semua mahasiswa kecuali berkata, bala ya Syekh, tentu saja. Kami mau. Masa nggak ada yang mau Pak? Sholat tahajud sesuai sunnah Rasulullah SAW. Lalu guru kami itu berkata, alan nus. Udahlah, nggak usah penuh-penuh sesuai sunnah. Separohnya aja ya. Kita nggak mudeng gitu. Kita iya aja udah. Akhirnya benar sholat tahajud. Beliau satu rakaat Al-Baqarah tuntas. Ya kan Al-Baqarah itu 2,5 juzan ya. Berarti separoh. Benar. Beliau nggak bohong itu. Nangis semua Pak. Tapi bukan nangis karena khusyuk. Nangisnya kok nggak kelar. Itu nangis semua tuh mahasiswa tuh. Ya campur-campur. Ada yang nangis kok nggak kelar-kelar. Ada yang punya muhasabah. Kok saya nggak merasakan nikmat, terlalu panjang ini. Dia nangis mungkin karena dosa. Bisa. Ada yang memang juga nangisnya benar-benar menikmati juga ada. Mungkin ada. Tapi rata-rata nangis. Yang nggak nangis pulang. Tahu-tahu kita salam itu tinggal satu soft aja udah. Artinya gimana Pak? Orang-orang dulu tuh Masya Allah ya. Rasulullah SAW. Maka ketika dikonfirmasi oleh istrinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kenapa segitunya? Maka jawaban apa beliau yang keluarkan? Afala an akuna abdan syakura. Tidak bolehkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Insyaallah. Bagaimana sholatnya para sahabat? Ammar bin Yasir itu Pak sholat, kalau udah sholat itu Masya Allah. Abdullah bin Zubair itu juga kalau sholat itu Masya Allah. Sampai dikatakan, kalau Abdullah bin Zubair itu sholat, itu kalhaid, seperti batang pohon atau tembok. Lalu burung itu bertengger di atas punggungnya. Bayangin Pak. Ada orang sholat, burung bertengger, bersarang. Ini karena saking lamanya ruku dan sujudnya. Nah kita gimana Pak? Jangankan burung bertengger tuh. Allah ya. Memang orang-orang terdahulu kita Masya Allah. Atau Imam Bukhari yang terkenal. Di waktu zuhur beliau lagi banyak diskusi dengan teman-temannya sesama ulama. Datang sholat jaraknya dengan masjid sangat jauh. Maka kemudian beliau menegakkan sholat berjamaah di kebun. Maka persaksian dari kawan-kawannya bagaimana sholat zuhur pada saat itu yang dia rasakan, mereka rasakan. Itu sholat zuhur paling lama. Lama banget Imam Bukhari ngimaminnya. Saking lamanya itu mereka pada nggak tahan. Padahal sekali berulama. Maka selesai salam. Dikonfirmasi kok lama banget sholat zuhurnya. Begitu dilihat di kakinya Imam Bukhari ada 12 atau 16 sengatan lebah. Bayangin Pak. Sholat disengat lebah sampai ada minimal 12 bekas disengat tawon. Sholatnya lama. Kita gimana Pak? Disengat lebah. Sholat disengat lebah. Satu titik aja lah. Allah. Jangankan lebah. Semut aja udah. Nyamuk aja udah kita nggak tahan. Ini Imam Bukhari 12 sengatan. Ada yang bilang 16, ada yang bilang 12. Ya Allah. Itulah karena mereka menyukai perjumpaan dengan Allah. Merasakan lezatnya ibadah.
Jadi perjumpaan Allah di surga itu tergantung nikmatnya kita melaksanakan ibadah. Kembali ke sana, Pak. Sehingga Imam Al-Junaid mengatakan, man ahabballahu nasiya maduna zalik. Siapa yang dia mencintai Allah, mahabbatullah, maka ketika dia ibadah, dia lupa kepada semua selain Allah. Fokusnya adalah Allah, Allah, Allah. Ketika wajahnya dihadapkan kepada Allah, dia berupaya untuk semuanya difokuskan kepada Allah. Makanya tingkatan ibadah itu ihsan paling tinggi. Apa itu? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Berjumpa dengan Allah. Kalau engkau tidak bisa seakan-akan melihat Allah, ketahuilah bahwa Allah maha melihatmu. Ini muraqabah namanya. Merasa diawasi Allah. Pak, semua bacaan yang kita baca dalam sholat itu diawasi Allah. Bahkan kalau kita baca Al-Fatihah itu dalam hadis ada interaktif, dialog interaktif. Kalau kita ngucapin Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah berfirman, hadza abdi yahmidun. Ini hambaku sedang memujiku. Makanya jangan cepat-cepat. Karena apa? Allah menjawab setiap ucapan kita dalam surah Al-Fatihah itu. Setiap bacaan kita itu diawasi Allah. Termasuk hati kita. Gerak-gerik kita. Semua diawasi Allah, Pak. Nah makanya orang yang kadang nggak bisa khusyuk itu karena tidak merasa diawasi Allah. Kalau misalnya Bapak jadi tamu undangannya Pak Prabowo misalnya sekarang. Itu kira-kira berani nggak? Soal kemudian menghadap beliau mikirin pekerjaan di rumah. Bisa dimarah. Kamu nih sedang bersama saya. Kok hati kamu di mana itu? Diajak ngobrol nggak nyambung. Gimana? Dimarah gitu. Takut kita. Coba. Hanya saja kita juga harus memahami Bapak-Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Untuk sampai ke sana, ya memang nggak gampang. Dikatakan oleh Imam Sabit Al-Lubnani, beliau menjelaskan. Ta'abbadtu bi'ashrina sanah wa tana'amtu ba'daha. Saya, kata beliau Imam Sabit Al-Lubnani, menyeret ibadah saya, memaksakan ibadah saya selama 20 tahun. 20 tahun memaksakan diri. Wa tana'amtu ba'daha. Saya baru merasakan lezatnya ibadah itu setelahnya. Seorang ulama saja, Pak. Itu untuk bisa merasakan lezatnya ibadah itu butuh 20 tahun. Apa maknanya, Pak? Ibadah itu walaupun kita belum berdasarkan cinta kepada Allah paling tinggi, memaksakan diri kita itu juga tanda rasa cinta kita kepada Allah. Makanya mulai saat ini kita ibadah berdasarkan cinta sama Allah. Kalau azan berkumandang, ayo cepat-cepat ke masjid. Coba kita challenge diri kita, gimana caranya sholat wajib tidak ketinggalan takbiratul ihram. Yang paling utama tuh datang sebelum azan. Paling bagus tuh datang sebelum azan. Apalagi jadi muazzinnya. Karena banyak kesempatan bagi kita untuk beribadah. Setidaknya jangan ketinggalan takbiratul ihram. Ini target kita. Kita nggak muluk-muluk ya. Berkahnya Ramadan,
Supaya kita bisa melanggengkannya sepanjang tahun, mulai daripada sholat wajib tidak ketinggalan takbiratul ihram dulu. Jangan nunggu qomat sampai sini imamnya mau ruku. Lalu ada orang-orang yang kategorinya pencuri sholat. Di zaman Rasul aja ada. Lagi sholat, Rasul mau ruku, dia masih di depan masjid, langsung ikutan ruku tuh begitu Rasul ruku. Itu namanya mencuri sholat, walaupun bukan dosa, sah sholatnya, tapi itu sesuatu yang Nabi katakan zawadakallahu birra wa taqwa, zadakallahu hirsa wa taqwa. Dalam riwayat, semoga Allah, Nabi nasihati, semoga Allah menambah giroh, semangat, herson, semangat kamu beribadah dan ketakwaan. Jadi mulai dari situ. Kita mulai dari situ. Kita cinta sama Allah walaupun belum merasakan lezat, kita paksa, Pak. Dari yang kepaksa jadi biasa, dari biasa jadi butuh, dari butuh jadi nikmat. Statementnya, Pak, jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan amal soleh walaupun kita belum merasakan nikmat. Jangan tinggalkan, itu proses, by proses, Pak. Memang harus dipaksa. Ngaji itu, Pak, kalau bicara langsung nikmat nggak bisa. Baca Quran itu mungkin ada sesak-sesaknya di dada. Wajar, itu detox. Nggak nyaman, paksa. Ngantuk, paksa. Yang tadi dipaksa jadi biasa. Jadi puasa misalnya. Faktanya kita puasa 30 hari kemarin kuat. Kenapa? Dipaksa karena hukumnya wajib. Puasa Syawal, Pak. Siapa yang merasa tidak mampu? Penyakit kita beramal itu satu malas, kedua merasa tidak mampu. Itu namanya al-ajzu. Penyakit, Pak, itu penyakit. Harus dilawan. Dari mana kita tidak mampu? Kata para ulama, kalau kita mengatakan saya tidak mampu puasa 6 hari di bulan Syawal, coba paksa. Kalau puasa pingsan berarti nggak mampu. Gimana, Pak? Coba, ini hari keberapa Syawal? 21 Syawal. Masih ada 8 hari itu. Yang belum Syawalan, ayolah. Paksa. Puasa itu intinya memaksakan. Ada orang zaman sekarang intermittent fasting 18 jam tidak makan. Tujuannya cuma langsing. Kita lebih baik daripada itu ibadah sama Allah. Paksa. Mulai 6 hari di bulan Syawal. Kalau bisa lanjut dengan Daud. Kalau tidak bisa ya puasa Senin Kamis. Kalau tidak bisa ayamul bid. Paksa, Pak. Bisa insya Allah. Hingga, Pak, menjalin mahabbatullah ini sepanjang tahun. Ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Waktunya yang sangat terbatas. Jadi cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nambah semangat kita ibadah atas dasar cinta kepada Allah. Barakallahu fikum. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Ustadz Nasrul. Barakallahu fikum ajma'in. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Astaghfiru minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.